bicara soal term itu, tapi saya mau kasih catatan dulu juga ya. Catatan demokrasi karena harusnya dua rekan saya hadir di sini. Susno Duaji dan Kamarudin Simanjuntak. Yang akhirnya tidak jadi hadir karena dicekal. Supaya pemirsa juga tahu, kita ini bicara soal demokrasi tapi kasihan sudah diundang tapi tidak bisa tampil. At least sebagai seorang teman, saya harus mengungkapkan itu. Jadi Pak Susno Duaji dan Pak Kamarudin Simanjuntak dibatalkan tampil di catatan demokrasi. Anyway, saya prihatin, saya sedih, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan saya pikir beliau berdua juga jadi sakit hati dan tersinggung dan merasa bahwa diremehkan. Kalau mainstream media memang sudah tidak bisa diharapkan lagi kan. Baik, yang mau saya omongkan adalah katanya kita ini Indonesia negara demokrasi. Sehingga TV One bikin nama channelnya Catatan Demokrasi. Saya sama Susno Duaji diundang menjadi narasumber, demikian juga Edi Hasibuan, kemudian Inang Irma, Otto, kemudian siapa namanya itu Roni Talapesi, kemudian Ki Haji Sumarno Safi'i. Tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia ya. Saya beritahu sama itu nggak percaya, makanya aku tungguin itu di sini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama di sini. Maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Makanya anak buah Karni Ilyas terus memujuk saya supaya saya mau berbicara saya berbicara di di TV One. Saya nggak mau karena saya pikir dia tidak bertanggung jawab. Nah ini nih terulang kembali nih di TV One. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah dibikin gambar-gambar seperti ini, flyer ya. Kemudian ada Susno Duaji, ada saya, ada Ito, ada Edi Hasibuan, ada Talapesi, ada Profesor Hasibuan itu ya. Nah ini sudah menjelang menit-menit terakhir, sudah sampai di sini, tiba-tiba dibilang khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya jadi terpikir juga, saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada kepikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen, jadi begitu. Kita Irma mau jadi narasumber aja, mereka yang mengundang, yang membujuk-bujuk, sudah sampai waktunya setengah mati, udah melewati macet yang luar biasa. Begitu sampai di gedung TV One, mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewawancari saya. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang
karena Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau. Ada Jadi, pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan yang begini ya. Jadi saya berpikir sudahlah, kalau memang TV One begini mulai diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka, jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu loh. Saya pikir gitulah kira-kira pernyataan saya. Jadi ini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa namanya doang kita Indonesia, nama channel ini Catatan Demokrasi, tapi tak ada demokrasi. Jadi kepada itu Irman sama Edi Hasibuan juga nanti disuarakan itu di ruang apa, di ruangan itu ya. Jadi saya sini datang hanya Sudah menunggu itu sampai aja, karena itu tadi tidak percaya bahwa saya sama Susno Duaji Dibatalkan. kan gitu. Betul. Betul. Luar biasa ya. Nah, Oke. itu tadi itu Kamarudin. Jadi kita ini sekarang lagi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang minta waktunya itu setengah mati. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Susno dan ternyata memang Pak Susno dengan beliau ini berdua dicekal. Nah, nanti ini bukan hal yang sepele ya, karena ini catatan demokrasi Yang tidak demokratis. yang sama sekali tidak demokratis. Anyway, nanti Inang ya revolusi mental. Ya kan? Revolusi mental. Revolusi dan mental akhlak. katanya kan, revolusi akhlak. Ini revolusi demokrasi.